Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di channel Alpetra Christian Online Ministry, layanan digital melalui dunia maya, YouTube tentunya, untuk membangun iman kekristenan, bukan sekedar wawasan, bukan ilmu pengetahuan, tetapi membangun iman Kristen. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan sebelumnya, seperti biasa, kita akan menyapa Bapak Pendeta Yan Antoni. Shalom Om. Halo, salam semua penonton. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya. Ya Om, sebelum Om buka dalam doa, ada beberapa salam dari teman-teman yang saya juga tidak kenal. Mereka mengirimkan salam untuk Om Yan katanya. Salam balik ya. Iya. Oke Om, untuk memulai mungkin penonton juga udah gak sabar nih. Apa sih yang mau dibahas? Saya mohon kesediaan Om untuk memimpin kita dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi segala isinya, Allah yang maha mulia, maha besar, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dan sudah bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Kami bersyukur kami diberikan hidup, diberikan pikiran yang terang, dan hari ini kami bisa melayani penonton secara digital untuk mengenal tentang kebenaran Alkitab yang supaya juga bisa dipakai oleh orang-orang yang hidup di dalam dunia yang sudah maju ini. Kiranya Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang dari sorga. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Om, baru-baru ini kembali Om, karena teknologi semakin maju dan berkembang ya Om ya. Tapi bapak-bapak gereja juga dulu mungkin sudah menyinggung mengenai tentang ilmu pengetahuan ya Om. Sampai ada penelitian juga, ada yang bikin buku tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan. Jadi kita mau bahas tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan. Om, saya pernah baca Om, kenapa bapak gereja itu kok dianggap sebagai kaum bumi datar? Apakah bapak-bapak gereja tidak percaya bumi bulat? Bukan begitu. Pertama-tama ya, kita harus tahu bahwa Alkitab ditulis itu untuk orang kebanyakan ya, rata-rata pembaca, dan itu disesuaikan dengan konteks zamannya. Jadi kalau misalnya pada waktu itu Alkitab berbicaranya kepada orang yang abad ke 20, 21 ya, mereka juga nggak paham. Jadi dalam bahasa sehari-hari ya, dalam bahasa yang biasa menurut zamannya lah gitu. Itu yang pertama kita ya. Nah, kemudian bapak-bapak gereja juga pada waktu itu dia berbicara itu ya dengan orang-orang pada zaman itu, abad pertama, abad kedua, terus gitu ya, berangsur-angsur jadi disesuaikan lah. Itu bukan percaya kepada bumi datar. Mereka nggak menyinggung soal bumi itu apakah datar, apakah bulat gitu ya. Tetapi yang mereka bicarakan itu soal kerohanian gitu ya, tentang nilai-nilai, tentang moral, tentang kehidupan yang penuh pengharapan, bukan di dunia ini saja tapi juga
untuk kehidupan sesudah mati gitu. Ya nih, jadi yang pernah atau mungkin penulisnya juga nih ya, kalau misalnya tahu gitu, yang pernah baca juga bahwa tadi Bapak Gereja dianggap sebagai kaum bumi datar itu ternyata ya sedemikian rupa ya Om ya, bahwa itu pada zamannya gitu. Ya, jadi bicara tentang Tuhan tapi untuk orang zaman itu, bukan zaman modern. Iya sih Om. Ini karena modernnya ini ya Om ya, ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin modern, semakin canggih. Makanya itu Om, ada kaum logis ya Om ya, pemikir logis menganggap agama itu termasuk Alkitab nih Om, itu fiksi dan ilmiah katanya. Padahal nggak seperti itu ya Om, itu udah kita jelasin di video-video kita sebelumnya ya Om tentang Alkitab. Ini gimana nih Om? Gini, sebenarnya kalau di dalam Alkitab, kalau Allah yang bicara itu ya kadang-kadang singgung tentang bumi bulat lah, tentang alam semesta yang tidak bisa diukur gitu ya. Itu kalau Tuhan yang bicara. Tapi kalau yang bapak-bapak gereja bicara itu disesuaikan lah ya dengan orang-orang pada zaman itu. Nah sekarang ada tuduhan gitu ya dari kaum intelektual atau orang yang mementingkan logika, memutlakan logika, seolah-olah itu Alkitab itu mengajarkan apa ya yang tidak sesuai gitu ya dengan ilmu pengetahuan. Alkitab dan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi. Jadi ilmu pengetahuan juga, kalau ilmu pengetahuannya itu benar-benar ilmu pengetahuan yang sejati, tidak akan bertentangan dengan Alkitab, cuma wilayahnya beda. Wilayahnya beda gitu. Iya Om, kan nggak mungkin ya Om bisa digabungkan. Tapi sebetulnya kan ilmu pengetahuan itu kan mendukung ya Om ke Alkitab, atau Alkitab mendukung ilmu pengetahuan. Gimana tuh Om? Ya, kan itu kan dibilang complementary each other, jadi saling melengkapi antara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Cuma wilayahnya beda dan tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Hanya orang yang tidak memahami tafsir Alkitab yang benar dan orang yang mau memaksakan ilmu pengetahuan yang seperti seolah-olah kontradiksi, itu jadi kontradiksi. Padahal nggak ada kontradiksi antara Alkitab dan ilmu pengetahuan, beda wilayahnya. Iya Om ya Om. Aduh, itu jadi sebetulnya nggak harus diperdebatkan lagi Om, karena secara historis juga ya Om, Om udah pernah singgung tuh, secara arkeologi, secara apa, Alkitab juga udah terbukti gitu. Berarti bisa diilmiahkan gitu Om. Apa gimana Om ya? Alkitab itu ilmiah atau enggak? Jadi begini ya, Alkitab itu ditulisnya secara historis, artinya sesuai dengan sejarah, tetapi tidak kronologis. Tidak ya, kronologisnya ya. Jadi itu Alkitab itu betul-betul ditulisnya dalam konteks sejarah. Itu tidak bertentangan dengan sejarah. Jadi ilmu pengetahuannya itu ilmu pengetahuan sejarah. Itu sama sekali Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sejarah itu ya. Tetapi tidak ditulis secara kronologis. Makanya orang bertanya itu tentang waktu Kejadian pasal 4 ya, Adam dan Hawa. Katanya itu anaknya itu kok kenapa Kain menikah sama siapa? Katanya apa ada bangsa manusia lain selain Adam dan Hawa ya. Nah, itu di pasal 5 dituliskan. Dituliskannya bahwa Adam dan Hawa dalam umur yang panjang itu punya banyak anak laki, anak perempuan. Nah, waktu itu tidak ada bangsa manusia lain ya, saudara dengan saudara menikah. Kenapa diperbolehkan? Waktu itu manusia itu dalam keadaan kondisi prima. Jadi kalau kondisi prima, saudara dengan saudara menikah, nggak bakal terjadi cacat gitu ya. Nah, tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, nanti berangsur-angsur itu ada kemerosotan fisik manusia. Maka pada waktu Taurat diturunkan kepada Musa, itu sudah dilarang kalau pernikahan dengan saudara yang dekat ya, apalagi saudara-saudara gitu. Jadi tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan sejarah. Ini tadi jadi disinggung sedikit tentang incest ya Om ya. Itu jadi incest itu sebetulnya kan nggak sesuai sama Alkitab ya Om ya.
Ya, itu sesudah Taurat diturunkan. Oh, sebelum itu mungkin masih ada ya, masih gitu. Ya, sebelum itu, tetapi apa namanya, ada namanya seperti suku-suku tertentu ya, itu juga mestinya dari nenek moyangnya. Kalau saudara dekat ya jangan menikah, karena nantinya itu ada apa, kemerosotan, ada cacat fisik dan sebagainya, gitu. Ya, lalu itu tadi pertanyaan, apakah Alkitab itu isinya fiksi gitu ya? Atau apalagi tuh mitologis gitu ya, khayalan gitu. Khayalan. Agama Kristen itu tidak menerima fiksi ya. Orang boleh mengarang fiksi, tapi Alkitab tidak ada fiksinya, karena kita tidak boleh percaya fiksi. Dan juga kita tidak boleh percaya kepada apa tadi, mitologi itu apa namanya, khayalan ya. Itu enggak, kita menolak fiksi, khayalan atau mitos-mitos, dongeng-dongeng, kita nggak percaya. Nah, taunya bagaimana? Itu Alkitab itu selalu ada konteks sejarahnya. Nah, inilah salah satu keistimewaan Alkitab orang Kristen. Kalau Alkitab bukan Alkitab kita, ini memang mereka suka campur fiksi, campur dengan mitos-mitos itu ya, dongeng-dongeng. Tapi kita tidak. Agama Kristen tidak menerima fiksi atau mitos itu dimasukkan ke dalam Alkitab, itu harus keluar. Makanya itu ada Alkitab tambahan, tahu nggak? Diutro kanonika. Oh itu. iya. Jadi yang di tengah-tengah. selain 66 Alkitab pada kitab-kitab kita menolak. Kenapa? Karena di situ ada yang isinya dongeng. Oh iya. Ada yang isinya dongeng, ada isinya nasionalisme sempit gitu. Nah, kita tidak mau percaya kepada dongeng atau fiksi. Gitu. Ya. Jadi itu jauh juga ya Om. Kalau dongeng kan juga nggak ilmiah dong Om. Kalau khayalan nggak ilmiah juga. Ya. Jadi itu bedanya, apa sih bedanya dongeng dengan sejarah? Kalau sejarah itu ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, gitu. Kalau dongeng itu di zaman anta berantah, siapa saksinya, apa buktinya, nggak ada, nggak cukup bukti. Oh iya Om ya. Gitu. Oh iya. Nah Om, ini terus kalau gitu Om, sebetulnya lebih unggul yang mana nih Om? Ilmu pengetahuan atau Alkitab? Nah, itu jadi ilmu pengetahuan yang benar dengan Alkitab, dengan tafsiran yang benar, itu masing-masing punya wilayahnya sendiri-sendiri, gitu kan? Jadi kalau ilmu pengetahuan itu untuk kehidupan praktis di dunia ini, yang ada kaitannya dengan alam gitu ya, dengan ciptaan. Tetapi kalau Alkitab ini kaitannya masalah rohani, masalah keselamatan yang kekal, masalah apa namanya, kedamaian hati, masalah pengharapan untuk kehidupan sesudah kematian gitu, masalah tentang Allah yang kekal gitu. Itu bukan bidang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan juga harus tahu batas-batasnya gitu kan. Nah, Alkitab juga tidak mau apa namanya, keluar dari seolah-olah menjadi buku ilmiah. Enggak, Alkitab itu ya historika, ya betul-betul menyejarah, tapi juga tidak kronologis, juga tidak membahas sebagai buku sains dan tangan dengan sains, gitu. Oh iya Om, iya sih, nggak bertentangan ya Om ya dengan sains ya Om ya. Iya, tidak bertentangan. Iya. Ini kan juga Om, kalau secara agama dan ilmu pengetahuan gitu Om, kan itu kan nggak bertentangan, tetapi mungkin ada sistem nilai tertentu ya Om, dari ilmu pengetahuan atau dari agama, ada masing-masing nilai-nilai sendiri ya Om ya? Ya, jadi itu tadi, kalau ilmu pengetahuan kan nilai-nilai yang praktis gitu ya, untuk kehidupan ini yang mencakup alam semesta dan ini kehidupan yang ini. Tetapi kalau Alkitab itu jadi wilayahnya itu tadi soal rohani, moral ya, dan kehidupan sesudah mati, dan juga mengenal Allah yang abadi, itu Allah yang hidup. Nah, ini memang kalau ada juga orang kalau bilang agama secara umum itu macam-macam. Ada yang agama yang sepertinya menyatu dengan fiksi, ya ada. Agama yang menyatu dengan dongeng, ada. Agama yang hanya comot-comot dikumpulkan, ada gitu ya. Atau agama yang hanya hasil perenungan gitu ya, manusia, ada. Tapi kalau ini kan pengilhaman dari Allah yang hidup.
Iya. Gitu. Nah itu jadi harus bisa dibedakan. Jadi misalnya ini Torat 5 kita pertama ya, itu Tuhan Allah itu mewahyukannya kepada Nabi Musa. Itu betul-betul seperti katanya Tuhan Allah itu berbicara seperti kepada sahabatnya. Jadi gitu, Musa itu seperti berbicara kepada Allah itu seperti begitu dekatlah hubungannya gitu. Oh iya. Gitu. Jadi nah itu pun sesudah bangsa Israel mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir, sesudah diperbudak kira-kira 400 tahun tuh ya. Nah itu Tuhan Allah sengaja campur tangan di dalam sejarah, masuk ke dalam sejarah Allah yang kekal itu. Jadi masuk ke dalam sejarah manusia yang tidak kekal ini, itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di negeri Mesir, terus melewati laut Teberau, terus ke Jazirah Sinai, terus diantar ke tanah Palestina, itu tanah perjanjian yang ke tanah Palestina itu tanah perjanjian, ke tanah Kanaan itu. Nah itu jadi Allah yang hidup, yang menyatakan diri. Lalu waktu di Jazirah Sinai itu Tuhan Allah itu menyampaikan 10 hukum. Nah itu yang mendengarkan itu kira-kira 2 juta orang Israel. Laki-lakinya laki-lakinya aja 600.000 tentara gitu. Nah, apa ditambah dengan istri, tambah anak, kira-kira lah 2 juta itu saksi yang mendengarkan 10 hukum. Ini banyak orang nggak tahu nih, seolah Tuhan Allah itu dongeng. Enggak, itu betul-betul Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum. Kalau enggak dari mana? Gitu kan, itu sejarahnya ada. Gitu. Nah, kemudian Tuhan Allah kan memisahkan bangsa Israel menjadi umat pilihan tuh. Ya, dengan banyak bukti-bukti dan juga ada janji-janji dan sebagainya. Gitu. Nah kemudian janji bahwa Tuhan Allah sendiri akan turun ke dunia menjadi manusia, gitu ya, itu Yesus Kristus. Nah apa buktinya? Nah itu di Perjanjian Baru itu semua ada buktinya, bukti-bukti, saksi-saksi yang lebih dari cukup bahwa Tuhan Allah sudah menjelma menjadi manusia Yesus, gitu. Nah, cuman kan banyak perdebatan tuh, kok Tuhan disalib, kok Tuhan bisa mati, gitu. Nah itu karena orang tidak mengerti, orang menjadi manusia ya bisa mati lah, bisa disalib lah, tapi Tuhannya kan tidak mati, Tuhan tidak bisa disalib, gitu. Nah itu, jadi Alkitab itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan karena ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, gitu. Nah itu Om, jadinya tadi sepintas itu jadi saya kepikiran itu Om, yang Christian Science itu ya, yang Tuhan Yesus ilmu pengetahuan itu. Tadi waktu Om jelasin tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan Alkitab itu sejalan gitu. Maka dari itu mungkin ada yang aliran Yesus Kristus Tuhan ilmu pengetahuan itu ya Om ya? Kristen ilmu pengetahuan itu di Amerika. Jadi, nah saudara merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus.